bekerja sehingga saat ini kami masih boleh menikmati nafas kehidupan yang berpadamu, berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menunjukkan kemuliaan-Mu. Saat sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, kiranya Kau petunjuk hati kami agar firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang tertulis dalam Matius 7 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selembar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik ke moyang kamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tak kenal maka tak sayang adek. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wiliantiani Nenggola. Ibu saya Boruna Babar. Saya berasal dari Pelalawan Riau dan saat ini sedang mengemban studi di IAKM Tauku, Prodi Teologi Semester 6. Sekian dari perkenalan singkat saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Rogate yang memiliki arti berdoa. Di dalam minggu ini kita diingatkan untuk selalu berdoa, karena berdoa itu adalah nafas kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Matius pasal 7 dalam Perjanjian Baru diketahui ditulis oleh kesaksian Rasul Matius sendiri. Rasul Matius merupakan salah satu dari 12 murid Yesus, di mana pasal ini dibagi dalam 29 ayat. Pasal 5 sampai pasal 7 merupakan khotbah terpanjang Yesus di Bukit Galilea, dan khotbah ini sering disebut dengan khotbah di bukit. Dalam Matius 7 ayat 1 sampai 11 ini memiliki 3 perikop. Yang pertama, hal menghakimi. Yang kedua, hal yang kudus dan berharga. Dan yang ketiga, hal pengabulan doa. Doa merupakan hal penting dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya haruslah selalu berdoa. Dalam keadaan sulit sekalipun, kita harus menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, melalui doa. Pertama, Yesus menjelaskan kepada kita bahwa perilaku yang baik berangkat dari ketulusan hati kita, berangkat dari kerendahan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu ilustrasi di mana ada seorang pengkhotbah. Dia mengatakan seperti ini dalam khotbahnya. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Pendeta tersebut memiliki beberapa contoh, dan inti dari contohnya itu memang diharuskan kita lebih baik memberi daripada kita harus menerima. Lalu setiap jemaat yang mendengarkan khotbah seorang pengkhotbah tadi terkesan dan mengatakan khotbah itu sungguh luar biasa menyentuh ke hati setiap saudara. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah selesai beribadah, ada salah seorang pemuda yang dengan sengaja menjumpai seorang pengkhotbah tersebut dan mengatakan, Pak Pendeta, sungguh luar biasa khotbah Anda. Lalu pendeta itu bertanya kepada pemuda tersebut, di bagian manakah khotbah itu
mereka itu terkesan. Wah, benarkah itu kau lakukan di setiap harinya? Lalu apa pekerjaanmu? Mengapa kau rela melakukan itu dalam kehidupanmu? Pemuda itu menjawab, saya seorang petinju Pak Pendeta. Yang dimana pemuda itu mengartikan lebih baik dia memberi pukulan kepada lawannya daripada dia harus menerima pukulan dari lawannya. Lalu pendeta itu mengatakan, bukan itu inti yang aku sampaikan tadi. Tetapi bagaimana kita memberi daripada kita menerima, lebih baik kita memberi dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan, dengan perbuatan yang baik tanpa harus meminta balasan daripada itu. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas di dalam penjelasan nats ini. Yang pertama yaitu jangan menghakimi orang lain, yang terdapat di ayat 1 sampai ayat 5. Yesus mengingatkan kita untuk tidak menghakimi siapapun, karena setiap manusia standarnya adalah sama-sama memiliki dosa. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Pasti tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di ayat 1 sampai 5 ini mengingatkan kita, lebih baik kita terlebih dahulu mencermin diri kita, baru kita mengkritik orang lain. Tapi saat sekarang ini banyak dari kita yang lebih berfokus pada mengkritik orang lain, bukan melihat diri sendiri. Lalu kita sering menyalahkan orang lain, tanpa kita sadari bahwa kesalahan kita lebih banyak dari kesalahan orang lain. Dalam hal ini Yesus menasihatkan kita, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balut dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber itu dari mata saudara. Hanya Tuhanlah yang berwenang untuk menghakimi kita. Sesama manusia tidak layak untuk menghakimi, karena sesama kita memiliki dosa yang sama. Jika kita menghakimi sesama kita, maka ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang tersebut akan diukurkan Tuhan bagi kita. Janganlah menghakimi orang lain dengan ukuran kita sendiri. Kalaupun kita melihat kesalahan teman-teman kita, Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita bergumul dan mendoakan setiap saudara kita yang memiliki permasalahan dalam kehidupannya. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kudus dan berharga yang terdapat di ayat 6. Yesus memberitahu pengajarannya tidak diberikan kepada setiap orang yang tidak mempercayai Dia, setiap orang yang meremehkan firman-Nya, kepada setiap orang yang menyia-nyiakan firman-Nya, karena firman Tuhan itu kudus dan berharga. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hal tentang pengabulan doa yang terdapat di ayat 7 sampai ayat 9. Matius 7 ayat 7 sampai 9 adalah bagian khotbah Yesus di bukit yang mengajarkan tentang bagaimana berdoa. Dalam ayat 7 sampai 8, Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan untuk setiap orang yang mengetok pintu akan dibukakan baginya. Ayat ini mengajarkan kita untuk meminta, mencari, dan mengetok dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Maka dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan mendengarkan segala pergumulan kita. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal pengabulan doa ini. Yang pertama yaitu, doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rasa bukan hanya saya juga yang seperti itu. Saya seringkali hanya meminta keinginan daging, bukan kebutuhan saya sendiri. Lalu apakah doa itu akan didengar? Ya jelas tidak. Karena yang saya minta keinginan, bukan kebutuhan. Sementara dikatakan di hal yang pertama, doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika doa-doa kita belum didengar Tuhan, berarti doa yang kita sampaikan bukan dengan kehendak Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kita harus memohon dengan iman yang kuat, seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang
sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh bahwa segala doa permohonan kita akan didengarkan oleh Tuhan. Hal yang ketiga, kita harus hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Kita harus hidup sejalan dengan perintah Tuhan. Untuk memenuhi kehendaknya, hidup kita harus taat. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah segala doa kita akan dikabulkan jika kita tidak mengenal Tuhan? Ya, jelas tidak dikabulkan ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita meminta, lebih baik kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya agar apapun ditambahkan bagi kehidupan kita, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Saya minta para remaja untuk membacanya. Matius 6 ayat 33. Tetapi jikalau dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita setiap orang yang percaya. Ada 3 poin penting yang dapat kita tarik ke dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kepercayaan dalam doa. Mengajarkan kita untuk bertekun dalam doa kita, memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki perbincangan yang pribadi kepada Tuhan melalui doa. Yang kedua yaitu kesetiaan dalam pengharapan. Hidup dalam kesetiaan dan pengharapan di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kesadaran akan kekuasaan Allah. Melalui ayat ini, diajarkan kita untuk memiliki kesadaran yang lebih dalam lagi, bahwa Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari nas ini, maka dapat kita simpulkan bahwa nas ini mengajarkan kita untuk meminta, mencari dan mengetok, dan bahwa Allah akan memberikan kepada kita, menjawab kita dan membuka pintu bagi kita, dan Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita yang meminta kepadanya. Lalu Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah pantas untuk meminta yang sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita renungi dalam hati kita masing-masing. Mungkin banyak doa-doa kita yang belum terdengar oleh Tuhan, yang belum dijawab oleh Tuhan, tetapi Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Bersama dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat cinta kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Firman yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk bagaimana cara meminta, mencari dan mengetok agar segalanya sesuai doa-doa kami, Engkau dengar dan Engkau kabulkan. Saat sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu, kiranya Engkau berkati tangan-tangan kami, agar kami boleh memberikan yang terbaik di hadapan kami. Banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat, harus karena Bapa, agar tidak terhalang buka penyertaan bagi kami. Kami selalu berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.